Baik, pada pembahasan kali ini saya akan paparkan bagaimana memilih jurnal untuk artikel ilmiah yang akan Anda terbitkan. Nah, beberapa poin penting yang perlu Anda cermati sebelum menulis paper artikel ilmiah tersebut, bahwa saat ini ada kurang lebih 30.000 jurnal ilmiah. Jadi jumlahnya sebetulnya banyak sekali. Namun tentu tidak semuanya kredibel gitu artinya atau memenuhi kriteria tertentu. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, di sini saya sarankan Anda untuk lebih baik menentukan jurnal yang akan Anda tuju sebelum memulai menulis artikel tersebut atau bahkan sebelum Anda melakukan penelitian. Ini tips atau saran yang saya berikan berdasarkan pengalaman ketika selama ini saya menulis artikel. Kenapa? Karena setiap jurnal itu memiliki karakteristik yang berbeda, karakteristiknya masing-masing. Misalnya, gap penelitian apa sih yang diharapkan? Ada jurnal yang ingin gap penelitiannya adalah dalam hal model konseptualnya, teori yang dikembangkan harus baru. Tapi ada juga yang jurnal yang ingin metodologi penelitiannya yang terbaru atau analisis data statistiknya yang baru atau konteksnya yang baru atau konteksnya pada ruang lingkup tertentu, misalkan dalam konteks industri tertentu. Nah, itu Anda cermati dari awal. Karena kemudian lihat teori-teori apa yang dirujuk di jurnal yang akan Anda tuju tersebut. Jadi ada sebaiknya dari awal Anda udah punya alternatif. Saya mau jurnal 1, 2, 3, misalkan Anda siapkan 5, misalkan lihat gap penelitian diharapkan, kemudian teorinya apa. Nah, ketika Anda mau, ini kalau kondisinya Anda belum melakukan penelitian, maka cari teori rujukannya itu dari paper-paper yang terbit di jurnal yang akan Anda tuju tersebut. Kenapa? Itu berarti Anda meningkatkan relevansi dari paper yang akan Anda tulis nanti dengan skup ruang lingkup dari jurnal yang Anda tuju itu. Kemudian metode risetnya apa yang digunakan? Ada jurnal yang prefer metode risetnya kuantitatif, ada jurnal yang prefer metode riset kualitatif. Itu bagaimana cara melihatnya? Lihat dari paper-paper yang sudah terbit di jurnal tersebut. Kemudian metode pengumpulan data. Nah, di sini juga ada jurnal yang prefer metode pengumpulan datanya adalah survei, tapi dengan jumlah yang tertentu. Misalkan Anda lihat nih, di sana papernya yang sudah terbit di jurnal tersebut itu berapa sih biasanya kisaran jumlah datanya kalau misalnya kan berupa survei atau berupa eksperimen misalnya atau berupa data sekunder itu Anda lihat dari jurnal-jurnal paper-paper yang sudah terbit di jurnal tersebut. Kemudian sudut pandang pembahasan. Nah, dari satu topik yang sama, itu bisa dibahas dari berbagai sudut pandang. Misalkan topik tentang pengolahan limbah. Nah, itu bisa dilihat dari sudut pandang stakeholdernya itu bisa dari sisi pemerintah, bagaimana regulasi pemerintah, bisa dari sisi pelaku pengelola limbah, bisa dari sisi masyarakat. Nah, ini perbedaan sudut pandang ini akan tercermin dari pembahasannya dan tercermin dari jurnal yang mau Anda tuju tadi. Jadi scope dari jurnal yang tadi yang akan Anda tuju. Kemudian, nah tentu sudut pandang pembahasan ini jadi berimplikasi juga pada rekomendasi yang akan dihasilkan, akan dirumuskan di akhir dari artikelnya. Nah, kemudian yang perlu Anda cermati juga adalah ada beberapa platform database dan indexing jurnal. Di sini saya berikan 3, tapi yang paling umum, paling sering sekali digunakan di Indonesia itu adalah Scopus. Scopus ini ada dari Q1 sampai Q4. Kemudian Q1 ya tentu paling tinggi, Q4 yang rendah. Nah, kalau Anda salah satu alternatif jurnal yang mau Anda tuju itu adalah Q4, maka Anda perlu cermati bahwa ada resiko Q4 ini ketika Anda sudah publikasi ketika paper Anda itu diterima dan kemudian dipublikasikan, ternyata terjadi perubahan status
indeks, Q-nya gitu ya, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tapi kalau yang tentu resikonya besar kalau ternyata lebih rendah. Nah, ini yang Anda perlu pikirkan dari awal. Kemudian non-Q, nah ini ada tentu non-Q yang tidak terindeks di Scopus, atau juga yang di sini karena konteksnya adalah jurnal jurnal internasional ya. Kalau jurnal nasional tentu ada indeks SINTA namanya, SINTA 1, 2, 3, 4 sampai 6. Kemudian ABS. ABS ini lebih banyak digunakan oleh perguruan tinggi di Eropa, misalnya di Inggris. Ini basisnya agak berbeda, 4 star dan 1 star. Ini kita di Indonesia biasanya tidak merujuk ke pemeringkatan ini. Kemudian WOS ini juga ada, lihat dari apa impact factor dan citation index ini juga bisa, tapi yang apa, karena berbayar ya dan Indonesia tidak perguruan tinggi di Indonesia yang ada banyak yang tidak mengikuti keanggotaan tersebut dan sementara Scopus ini bisa diakses dengan lebih mudah, tidak berbayar, sehingga ini yang lebih sering atau lebih umum digunakan. Kemudian, nah, ketika mencari jurnal itu untuk publikasi paper Anda, yang pertama Anda lakukan adalah buat daftar nama jurnal potensial yang tadi. Ini bisa Anda gunakan mesin pencari jurnal yang Anda ketahui, atau Anda bisa tanya ke dosen pembimbing atau ke teman, lihat dari pustakawan ya. Kemudian bisa juga menggunakan mesin pemberi rekomendasi jurnal, ini Journal Suggestion Finder, ini Journal Suggestion Tools ini biasanya dimiliki oleh penerbit-penerbit, publisher yang sudah mapan, seperti Emerald, kemudian Elsevier ya. Ini yang salah satu tools yang bisa Anda gunakan untuk menentukan alternatif, membuat list alternatif jurnal yang mau Anda tuju. Kemudian mencari call for paper. Nah, call for paper ini tentu akan meningkatkan probabilitas penerimaan acceptance dari paper Anda, karena kalau call for paper artinya sudah terdefinisi cukup, skupnya cukup kecil ya. Sehingga ketika Anda mau ketika Anda kirimkan submit paper Anda, tentu Anda ya kompetisi untuk publikasinya tentu lebih rendah daripada yang regular edition. Kemudian saring daftar jurnal yang Anda peroleh pada langkah pertama ini. Disaring, jadi kalau Anda dapat misalnya di sini dapat katakanlah 20 misalkan ya. 20, kemudian langkah 1, kemudian langkah 2 ini Anda saring. Apa yang Anda lakukan ini tadi, Anda baca paper-paper yang ada di jurnal tersebut seperti apa sih tadi yang saya sampaikan, gap apa, penelitiannya seperti apa, seberapa besar kebaruan yang dituntut atau yang ditampilkan oleh paper-paper yang sudah publish tersebut. Kemudian, nah ini jurnal aim and scope. Jadi jurnal aim scope ini adalah saringan pertama ketika kita mau publikasi. Kalau paper kita sudah tidak sesuai dengan jurnal Scope-nya ya ini langsung serta-merta akan di-reject atau ditolak. Kemudian pahami audiens dari jurnal tersebut. Siapa yang akan baca? Apakah praktisi? Apakah akademisi? Kalau praktisi tentu Anda cara memaparkannya, gaya pemaparannya, apa yang harus Anda paparkan itu berbeda dengan kalau target dari jurnal itu adalah akademisi. Kemudian, pelajari afiliasi jurnal, dewan editorial, dan penulis sebelumnya. Ini untuk selain melihat kredibilitasnya, juga untuk melihat seringkali kita perlu dituntut untuk gaya misalnya kita akan menulis paper dalam bahasa Inggris. Nah, ini gaya bahasa Inggrisnya itu gaya Amerika atau gaya Inggris, British ya. Ini akan berbeda. Jadi Anda lihat nih afiliasi jurnalnya apa dan dewan editorialnya, terutama editor in chief-nya siapa, dari afiliasinya dari mana, itu yang perlu dicermati juga. Nah, yang berikutnya adalah kebijakan di tiap tahapan proses jurnal, dari mulai submission hingga terbit. Ini kaitannya dengan apa? Terutama dengan waktu. Anda ingin
seringkali kita ada deadline atau ada tenggat waktu kapan kita harus submit atau kapan kita harus publikasi, kapan kita sudah harus di-accept paper, diterima papernya. Nah, itu lihat dari sekarang banyak jurnal yang sudah menampilkan estimasi periode waktu tahapan ini. Nah, tahapannya tentu begitu kita submit gitu ya, begitu kita submit maka paper itu akan melalui tahap desk evaluation. Desk evaluation ini apa ya? Biasanya dari editor in chief-nya ingin dilihat apakah pertama tentu kualitas dari papernya, kemudian eh, tadi aim and scope-nya apakah memenuhi aim and scope dari jurnalnya. Nah, itu saringan pertama. Kalau memang menurut editor in chief-nya itu tidak layak atau tidak sesuai, itu langsung ditolak. Nah, ini biasanya desk evaluation ini tahap awal ini biasanya relatif cepat lah. Nah, baru kemudian paper tersebut ketika chief editor merasa ini sudah layak, maka masuk ke tahap berikutnya review. Review ini, nah ini yang biasanya agak lama. Kenapa? Karena kita harus menunggu komentar dari para pakar yang ditunjuk oleh chief and editor untuk mereview paper kita. Nah, ini biasanya perlu waktu yang cukup lama. Nah, setelah itu hasil reviewnya tentu harus kita, kalau ternyata review round 1 ini mengatakan bahwa paper kita layak untuk dipublikasikan, maka kita harus memperbaiki papernya sesuai dengan arahan dari reviewer. Tapi kalau tidak ya tentu paper kita jadinya ditolak oleh jurnal tersebut, tidak dilanjutkan ke tahap berikutnya. Demikian juga review round 2 dan terakhir ada final editing. Ini biasanya berkaitan dengan daftar pustaka, tata bahasa, kemudian acknowledgement ya. Ini yang dilakukan di tahap akhir. Nah, ingat di tahap desk evaluation ini salah satu kriterianya adalah apakah Anda menyampaikan dokumen sesuai dengan yang diminta oleh si jurnal tersebut. Jadi ada baca di menu submission for author, misalkan itu dilihat apa sih hal-hal penting yang harus dicermati oleh si author. Misalkan di papernya tidak boleh disebutkan autornya misalkan. Jadi untuk menjamin blind review. Nah, itu dokumen itu harus disampaikan. Kemudian dokumen apa lagi? Misalkan ada permintaan dokumen cover letter. Itu juga harus dipenuhi. Ya, kalau nggak dipenuhi itu di desk evaluation udah langsung ditolak. Dan seterusnya. Kemudian periksa persyaratan format artikel. Ini ya kaitannya sama huruf, jumlah kata. Nah, ini yang perlu dicermati. Jumlah katanya berapa? Karena seringkali kita menulis dalam bahasa Indonesia atau menulis tesis itu kan jumlah katanya banyak. Sementara untuk terbit di dalam satu jurnal itu jumlah katanya dibatasi, biasanya ada yang 8.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah, itu dilihat berapa jumlah kata yang diizinkan. Ini artinya apa ya? Kalau asalnya kita buat satu tesis, satu laporan lengkap ya betul kita perlu membuat itu menjadi lebih kompak sehingga memenuhi jumlah kata yang diminta oleh si jurnalnya. Nah, ini yang berikutnya adalah pahami opsi jurnal yang tersedia. Jadi ada open access, ada yang gold, ada yang green gold. Artinya ini apa kaitannya dengan apa? Dengan biaya publikasi. Tidak tidak semua jurnal itu menuntut author untuk membayar publikasi, ada publication fee-nya, tidak. Ada yang bisa free, tapi tentu kalau free itu ada konsekuensi paper kita tidak bisa diakses secara luas oleh para peneliti. Jadi kalau apa sih keuntungannya kalau kita menggunakan open access yang berbayar? Berapa bayarnya? Ini tentu sangat bervariasi. Nah, kalau publisher besar itu biasanya Merlat, Sphere itu antara $2.000 lebih, $2.200, $2.300 dan seterusnya. Nah, kalau yang publishernya biasanya ada universitas ya, misalnya itu biaya publikasinya relatif lebih murah ya. Ada yang mungkin hanya sekitar di bawah 5 juta, ada juga yang 8 juta dan seterusnya.
Nah, itu kelebihan dari open access. Kita lebih banyak yang mensitasi. Karena ya lebih banyak yang bisa akses bandingkan dengan yang tertutup. Artinya orang hanya bisa abstraknya saja, baca abstraknya saja. Nah, itu kita tidak perlu bayar publikasinya. Nah, ada juga jurnal yang full open access. Jadi betul-betul hanya menampung paper-paper autornya bayar. Nah, itu full open access. Ini biasanya sangat mahal biayanya. Ada yang 30 juta, 40 juta, 50 juta. Nah, ini kelebihannya apa? Ya, sitasi kita jadi lebih tinggi. Jadi, apa yang ingin Anda tuju? Apakah jumlah sitasi atau publikasi? Nah, hati-hati dengan yang full open access. Ada beberapa jurnal atau penerbit open access yang di blacklist oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Nah, itu jadi perlu dicermati. Sementara kalau untuk yang tadi saya sampaikan biayanya untuk yang terindeks Scopus. Kalau yang bagaimana dengan yang tidak terindeks Scopus? Nah, ini hati-hati karena seringkali para autor ini di-push oleh marketernya gitu ya untuk membayar sejumlah tertentu dengan janji akan dipublikasikan. Ini sebaiknya dihindari publikasi di jurnal-jurnal yang seperti ini karena kredibilitasnya diragukan, kemudian ya ada unsur penipuan juga, ada seringkali ada beberapa yang mengandung unsur penipuan. Nah, ini sebaiknya kita tidak publikasi di jurnal-jurnal seperti ini ya. Kalau kalau mau ya lebih baik ke jurnal nasional saja yang tadi saya sebutkan Sinta 1 sampai Sinta 6 itu malah lebih lebih disarankan. Kemudian metrik jurnal dan jangkauan keterbacaannya ya ini tadi Anda mau ngejar sitasi atau mengejar impact factor ya atau apa yang ingin Anda tuju ketika Anda mau publikasi. Nah, itu Anda putuskan juga lihat metriknya berapa H-indeksnya itu yang perlu Anda lihat dari masing-masing jurnal. Kemudian, nah ini yang tadi kaitannya sama tingkat kredibilitas jurnal. Ini yang tadi saya bilang ada predatory journal. Jadi predatory journal ini adalah yang tadi jurnal-jurnal yang seringkali namanya mirip dengan jurnal terindeks tinggi, misalkan Q1 ya Scopus sendiri, tapi dia ubah sedikit namanya atau tambahkan satu kata yang membedakan nama jurnal predatory dengan jurnal terindeks tadi. Tapi dia sebenarnya bahkan tidak melalui proses review gitu ya, menuntut bayaran yang tinggi, sehingga si autornya jadi kasih sayang gitu karena dia publikasi di tempat yang di jurnal yang tidak diakui oleh kementerian gitu. Kemudian ini yang open access. Nah, ini untuk open access ini sebenarnya ada diskon tapi untuk negara-negara tertentu. Nah, apakah Indonesia termasuk atau tidak itu berbeda-beda untuk tiap publisher. Kalau untuk Taylor and Francis itu Indonesia uh, ada yang saya pernah lakukan ya, tapi beberapa setahun atau 2 tahun yang lalu itu ada jumlah yang dibayarkan tidak terlalu besar. Tapi kalau misalkan di negara yang punya GDP yang tinggi, maka dia akan harus full. Jadi nggak ada diskon lah gitu ya. Atau Anda bisa gunakan status mahasiswa Anda. Ada namanya student. Student. Jadi khusus untuk student itu ada potongan khusus lah, diskon khusus. Tapi tentu Anda harus yang jadi corresponding autornya, Anda sampaikan, Anda tunjukkan buktinya bahwa Anda adalah mahasiswa. Nah, itu biasanya akan diberikan kelonggaran untuk fee tadi. Nah, ini link-link yang terkait dengan tadi ini yang kaitannya dengan Journal Finder Tools ya untuk masing-masing penerbit ini yang saya sampaikan. Baik, terima kasih.